Halo Lemet, kali ini kita coba bahas tentang kalibrasi peralatan kelas. Dalam program kalibrasi, laboratorium menyusun program kalibrasi untuk semua peralatan yang digunakan untuk pengujian. Pengambilan sampel uji, termasuk peralatan subsidiar seperti kondisi lingkungan yang mempunyai pengaruh signifikan pada akurasi atau keabsahan hasil pengujian. Program kalibrasi ditinjau ulang dan disesuaikan seperlunya untuk menjaga kepercayaan status kalibrasi yang mencakup antara lain waktu kalibrasi, bagian yang perlu dikalibrasi pada peralatan, penentuan lab kalibrasi, dan evaluasi hasil kalibrasi. Ketika kita lakukan titrasi, kita menggunakan buret dan Erlenmeyer. Buret ini alat ukur, tetapi Erlenmeyer bukan alat ukur. Jadi pada saat kita lakukan titrasi, yang dikalibrasi adalah buret dan pipet. Erlenmeyer ini hanya sekedar wadah untuk proses titrasi. Bahan borosilikat dikalibrasi ulang setiap 10 tahun. Namun demikian, pengaruh bahan kimia yang digunakan dapat menyebabkan perubahan volume, misalnya hydrofluoric acid, HF, hot or strong phosphoric acid, atau H3PO4, hot alkalis. Tidak dipanaskan di atas 150 derajat Celcius dalam keadaan kering. Yang kedua, bahan sodalin dikalibrasi ulang tiap 5 tahun. Jika terjadi frosted sejalan waktu pemakaian karena pengaruh uap air di udara, tidak dipanaskan lebih dari 90 derajat Celcius. Jadi kalau gitu, waktu kalibrasi ulang yang cukup lama ini membuat alat gelas tersebut jarang dilakukan hingga peralatan gelas tersebut pecah atau retak. Orang menyebutnya ini adalah initial calibration. Jadi sebenarnya saat kita melakukan kalibrasi alat gelas ini ada terminologi waktunya. 5 tahun untuk sodalin, 10 tahun untuk borosilikat dengan melakukan glassware tersebut dalam keadaan normal pemakaian. Jika laboratorium memiliki alat gelas volumetrik yang cukup banyak, maka tidak harus dilakukan kalibrasi semuanya. Namun laboratorium melakukan verifikasi alat gelas yang tidak dikalibrasi tersebut. Ini harus dibedakan antara verifikasi alat gelas dengan kalibrasi peralatan gelas. Di dalam peralatan gelas tersebut, ini ada koefisien Moe, peralatan gelas volumetrik. Ketika material ini fused silica atau quartz, koefisien ekspansinya adalah 0,000016 cm kubik per derajat Celcius. Berikutnya adalah borosilikat kelas A. Ini koefisien ekspansinya 0,000100 cm kubik per derajat Celcius. Borosilikat kelas B 0,000150 cm kubik per derajat Celcius. Sodalin gelas, koefisien ekspansinya adalah 0,000250 cm kubik per derajat Celcius.
Polipropilen plastik, koefisien ekspansinya adalah 0,0002400 cm kubik per derajat Celcius. Polikarbonat plastik, ini koefisien ekspansinya 0,0004500 cm kubik per derajat Celcius. Dan yang terakhir, polistiren plastik. Ini koefisien ekspansinya adalah 0,0002100 cm kubik per derajat Celcius. Jadi ketika kita melakukan kalibrasi, kita lihat dulu, glassware ini terbuat dari apa? Kemudian pada saat kita melakukan kalibrasi, ini toleransi peralatan gelas volumetrik dengan kondisi lingkungan ini ada batas toleransinya. Kelembapannya satuan persen RH, ini toleransinya adalah plus minus 10. Suhu udara satuannya derajat Celcius, toleransinya plus minus 2,5. Tekanan udara satuannya milimeter, plus minus 6. Kemudian suhu air, ini satuannya derajat Celcius dengan plus minus 0,5. Jadi pada saat kita melakukan kalibrasi peralatan gelas, kita lihat kelembapan, suhu udara, tekanan udara, suhu air pada saat awal dan akhir kalibrasi, apakah memenuhi batas toleransinya. Di saat kita melakukan kalibrasi alat ukur gelas, sebagaimana gambar di samping saya ini, kalibrasi pipet ukur untuk air destilasi. Ini kita lihat, yang dilihat itu apanya? Meniskusnya. Meniskus ini yang kita lihat adalah garis lengkung yang bawah. Kemudian kita tempelkan kertas hitam dipasang melingkar. Tepat nggak? Ini berapa? Kesalahan terbesar pada saat kita melakukan kalibrasi alat gelas ini adalah meniskus. Kemudian kita coba lihat toleransi dalam gelas kelas A. Ini kapasitasnya berapa? Kemudian graduate cylinder ini volumenya berapa? Ini ada toleransinya kelas A. Misalnya kapasitas 5 ml. Toleransi kelas A untuk graduated cylinder ini 0,05. Tapi ketika toleransi ini dikalikan 2, berarti 0,1. Artinya, graduated cylinder ini menjadi kelas B. Begitu juga seterusnya. Begitu juga labu ukur kapasitas 50 mili. Toleransinya kelas A adalah 0,05. Ketika dia kelas B, 0,12. Buret juga seperti itu. Pada saat kita memiliki buret 10 mili, maka kelas A toleransinya 0,02. Buret 25 mili, maka toleransinya 0,03. Dan buret 50 mili, toleransinya 0,05 untuk kelas A. Kalikan 2, berarti menjadi kelas B. Begitu juga graduated pipet, volumetri pipet sama. Jadi kalau gitu, pada saat kita melakukan kalibrasi peralatan gelas, ini di dalam hasil kalibrasi tersebut ada faktor koreksi, ada ketidakpastian. Ini harus lebih kecil atau kurang dari toleransinya. Toleransi kita ambil dari tabel di samping ini. Ketika kita memiliki peralatan gelas, kita mempunyai batch certificate. Batch certificate ini kelas A atau kelas B. Di dalam batch certificate ini ada kapasitas. Misalkan ini kapasitasnya 20 mili. Toleransinya berapa? Plus minus 0,04 ml. Certified value-nya berapa?
19,992 ml. Loh, kalau gitu, ini ada koreksinya. Kalau gitu, ada koreksinya. Kapasitasnya 20 mili, certified value-nya 19,992 ml. Kemudian simpangan bakunya berapa? Plus minus 0,01 ml. Suhu referensinya 20 derajat Celcius. Koefisien Moe-nya dinyatakan 33 kali 10 minus 7 per derajat Celcius. Sehingga kita bisa menghitung ketidakpastiannya. Dengan rumusan ketidakpastian alat gelas ini, akar dari toleransi dibagi akar 3 dikuadratkan, ditambah SD dibagi dengan akar N dikuadratkan, ditambah volume delta T alfa dibagi akar 3 dikuadratkan. Jika peralatan gelas dikalibrasi, maka ketidakpastian dihitung sama dengan akar dari ketidakpastian diperluas dibagi dengan faktor cakupan dikuadratkan, ditambah volume delta T dikalikan alfa dibagi akar 3 dikuadratkan. Kita hitung ketidakpastiannya. Kita hitung koreksinya. Peralatan gelas kelas A ini digunakan untuk apa? Validasi atau verifikasi metode, uji profisiensi atau uji banding, kasus pencemaran lingkungan. Dan peralatan gelas kelas B ini digunakan pengujian rutin laboratorium. Kita coba lihat. Ini nama labu ukur. Mereknya Pirek. Kelas A. Kapasitas dan toleransinya 100 plus minus 0,08 ml. Tempat kalibrasinya di mana? Tanggal kalibrasinya kapan? Suhu ruangan 20,2 derajat Celcius. Kelembapan ini 48% RH. Kemudian nominal 100 tadi dikalibrasi hasilnya 99,939. Artinya ada koreksi. Koreksinya berapa? 0,061. Ketidakpastiannya berapa? Plus minus 0,024. Apakah labu ukur ini kelas A atau kelas B? Kita lihat absolute value atau harga mutlak dari koreksi ditambah dengan ketidakpastian, ini ketemu 0,085. Sementara toleransinya 0,08. Artinya labu ukur ini bukan kelas A, tapi downgrade dia, yaitu kelas B. Kita coba lihat buret. Buret ini kapasitasnya 25 dengan toleransi 0,03. Kalau kita lihat koreksinya, kita lihat ketidakpastiannya, ini sudah melebihi 2 kalinya, maka buret tersebut tidak dapat digunakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.